kembali lagi tentu saja masih bersama dengan Yoyo Rio Sudibyo. Wah, Mbak, tegas. 55 terus pokoknya semangat tetap ya. Semangat dong harus. Tadi kalau kita sudah berkeliling di kantor Bupati, kalau sekarang adalah rumah dinas Bupati. Saya bilang rumah dinas Bupati karena kalau saya bilang rumah dinas Bapak, kayaknya Bapak itu nggak suka banget gitu dibilang enggak ini bukan rumah saya, ini justru memang rumah dinas. Saya nggak akan pernah acak-acak lagi perabotan dan lainnya, nggak akan ditambah, nggak akan dikurangi. Yang baru-baru. Memang begitu. Ya itu memang tekad saya Mbak. Dari awal saya masuk ke sini saya sampaikan ke bagian umum. Pokoknya perabot yang ada itu yang mau saya pakai. Gitu. Dan saya tidak akan menambah hal yang baru. Berarti ini bisa dibilang adalah ruang keluarga, kumpulnya di sini atau di mana aja? Nggak pernah kumpul kita keluarga itu. Paling nggak kumpul ya di tempat meja makan. Sempatnya kapan Mbak? Iya sih, Bapak udah jadi bupati. Enggak lah, ya kalau pada saat makan, ya kalau malam atau pada saat sholat 5 waktu, biasanya saya sama anak saya ke masjid, istri saya di rumah. Oke, jadi justru kualitas berkumpulnya adalah seperti itu rutinitasnya ya Pak ya. Nah, berarti kalau kumpul sama terus nonton TV, waduh udah jarang nggak ada Pak. waktu. Aduh, Bapak pulang anak-anak udah tidur jangan-jangan. Biasanya begitu. Tapi sekarang masih ada ya anak-anak ya? Masih ada. Masih ada ya? Masih ada. Bentar Pak, sebelum nanti kita panggil anak-anak Pak, saya ada satu hal yang bikin saya penasaran. Karena gini, Bapak bilang sebenarnya saya itu nggak punya target apa-apa, yang penting saya menjalankan amanah dari rakyat. Betul. Apa yang dulu Bapak sudah pernah janjikan, Bapak usahakan akan selalu menepatinya. Betul. Selama 5 tahun periode Ya. ini, satu periode. Betul. Bagaimana caranya Pak? Karena gini, 5 tahun itu waktu yang bisa dibilang singkat, tapi bisa juga waktu yang panjang. Pasti ada trik-triknya dong Pak untuk bisa mencapai target-target itu. Kalau menurut saya sih itu tetap target. Ya. Bagaimana tuh Pak? Saya ini sudah terbiasa kerja dengan planning Mbak. Kalau istilah saya itu backward planning. Backward planning itu memperkirakan waktu yang ada untuk bekerja. Jadi kalau 5 tahun ya saya harus bekerja 4 tahun. Yang 1 tahun itu untuk kaji ulang gitu. Makanya apa-apa saja yang dulu saya sampaikan kepada rakyat saya, janji-janji pada saat kampanye, itu saya planning betul. Sehingga pada saat 5 tahun itu saya usahakan 100% itu terpenuhi gitu. Kalaupun tidak terpenuhi ya itulah yang bisa saya kasihkan kepada rakyat saya. Nah memang dalam perjalanan itu kan sembari belajar sembari bekerja karena memang saya pikirannya kan militer. Tapi komitmen itu yang harus saya jaga. Semangat itu yang harus saya jaga. Ya alhamdulillah kalau beberapa dari dinas, departemen atau pemerintah memberikan penghargaan kepada Kabupaten Batang, itu penghargaan untuk rakyat saya karena mereka pemegang mandat tertinggi di Kabupaten Batang ini, dan saya hanya menjalankan mandat mereka lah, menjalankan mandat mereka, dan saya memenuhi apa permintaan mereka, rakyat saya. Kalau istilahnya itu kalau sekarang yang lagi ngetren itu kan rakyat kepingin terbuka gitu ya, rakyat kepingin terbuka. Nah saya jabarkan baik terbuka di masalah anggaran. Kalau kita ngomongin soal Batang yang dulu dengan Batang yang sekarang, karena jujur banyak juga yang belum tahu di mana Kabupaten Batang. Tapi justru sekarang banyak orang yang justru tahu, justru karena setelah Bapak menjabat. Karena dengan banyaknya penghargaan, otomatis sering disebut yang namanya Kabupaten Batang itu sendiri. Saya sih tidak pernah mimpi ya, tapi saya nggak tahu jalan ini maju saja. Saya pertama jabat itu pemerintah Kabupaten Batang itu tidak punya bus Mbak, tidak punya bus. Pada itu saya terbersit kita harus punya bus gitu. Kemudian bus itu saya tulis itu Batang Spirit of Indonesia, Batang untuk Indonesia gitu. Alhamdulillah dari tahun ke tahun kepercayaan provinsi, kepercayaan pemerintah pusat kepada Kabupaten Batang semakin ada, dan alhamdulillah ya semakin terkenal. Tapi saya yakin Mbak, dengan Batang yang kondisinya sekarang ini, saya ibaratkan sebagai gadis cantik yang molek dan masih perawan. Nah sekarang tergantung pemimpinnya. Kalau gadis cantik nan molek masih perawan di kabupaten yang namanya Kabupaten Batang ini, mau dikasih baju yang compang-camping, kemudian dikasih parfum yang tidak enak, dikasih lipstik yang tidak bermerek, bedak yang tidak bermerek gitu, ya akan tampil apa adanya, akan tampil begitu aja. Pada saat sekarang banyak kota kabupaten yang RT RW tata ruangnya sudah bingung dia mau harus bagaimana karena sudah habis itu tanah, Batang ini masih luar biasa. Batang ini masih asli sangat luar biasa. Nah sekarang tinggal pemimpinnya. Kalau benar-benar pinter ngatur nanti ke depannya industri di sektor mana, kemudian penataan RT RW lingkungannya bagaimana,
Batang akan menjadi luar biasa. Akan selalu cantik. Akan luar biasa. Ya. Tapi support dari keluarga itu juga penting. Oh iya, pasti. Pertama support dari orang tua. Pada saat Bapak memutuskan untuk keluar dari anggota militer, memutuskan untuk... Nah, itu bagaimana support yang pertama dari orang tua dulu deh? Awal tahun itu saya sempat limbung, Mbak, karena merasakan, wih luar biasa ini tantangannya. Perubahannya kan pasti juga. Luar biasa. Makanya saya panggil orang tua saya dari kampung sana, bapak ke kantor saya. Di kantor tuh saya nangis di pangkuan ibu saya. Wah ibu, saya nggak kuat kerja kayak gini gitu. Ya jujur dulu waktu itu saya sempat terbersit untuk saya nggak kuat, saya nggak kuat, saya ingin mundur. Gitu. Tapi ibu saya menyemangati luar biasa, bapak saya juga sangat luar biasa menyemangati saya, yang akhirnya saya tetap tegak dan alhamdulillah jalan lah. Ini sumpah saya ini harus saya selesaikan 5 tahun ke depan. Bapak masih ingat pesan-pesan apa yang diberikan, nasihat-nasihat apa yang diberikan oleh kedua orang tua, ibu khususnya? Nasihatnya ringan. Kalau manggil saya kan Le, pangkatku mau barang tempelan. Jadi pangkat itu cuma temempel di pundak. Sangat ringan. Jangan takut. Ojo wedi lah, jangan wedi. Gampang nyari pangkat itu. Tuku iso ning pasar gitu. Karena memang banyak yang jual kan di toko-toko kan banyak jual. Tapi hakikat kepercayaan masyarakat terhadapmu itu yang berat, yang kamu harus pertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Waduh, saya terperanjat pada saat itu. Makanya ya saya jalan lah. Jadi ringannya pangkat, jabatan seringan kapas kalau kata orang tua saya, bulu ayam. Ya memang menurut saya betul Mbak. Tapi pertanggungjawaban itulah sebetulnya yang susah dan berat sekali. Iyalah. Pak, saya juga penasaran bagaimana support dari anak-anak. Nah, ini penting Pak, karena anak-anak kan sekarang mereka masih sekolah, masih kecil-kecil. Umurnya 11 yang pertama ya, betul? Ada nggak Pak sekarang? Mungkin bisa dipanggil? Ada, coba. Arya, sini Arya. Arya, nah, Arya sama Yumna, sini. Udah gabung sama kita. Ini yang Arya, bukan? Ini Yumna ini. Ini Yumna, Salim boleh dulu, kenalan dulu. Yumna dan Arya. Wah, yang pertama umurnya 11. Yang Arya ini kayaknya rada-rada gimana ya? Suka keluar-keluar rumah gitu kayaknya nih. Buktinya lihat tuh. Kakaknya sih nggak pakai apa-apa. Adiknya udah pakai sepatu roda sendiri. Dari mana? Pakai sepatu roda. Arya di sini, Arya. Sini. Ya, ya, kakak sana. Oke. Oh, ya. Arya. Oke. Dari mana pakai sepatu roda? Dari mana? Belajar sendiri. Saking luasnya ya rumah ini ya. Jadi bisa main kemana-kemana pakai sepatu roda biar nggak capek. Jalan kaki emang capek ya? Buat kakaknya Yumna, capek nggak? Capek. Tuh, strategi baru di rumah pakai sepatu roda. Apa rasanya punya bapak bupati? Nggak enak. Kan enak malah. Nih, coba rumahnya gede banget. Ada kolam ikannya. Di sekolah pasti nilainya bagus terus ya? Bagus terus karena Arya rajin apa karena bapaknya bupati? Rajin. Bener nggak? Biasanya kakaknya bisa bongkar kartu nih. Rajin. Malu-malu. Coba, manggilnya bapak, ayah atau? Ayah. Ayah. Ayah itu kalau di rumah, jarang di rumah ya? Ayah jarang. Pengen ayah di rumah? Waktu sholat pasti ke rumah. Oh, tiap Ke masjid. ajak ke masjid. Ayah tuh baik ya? Coba sekarang Yumna ceritain. Ayah itu baiknya kayak apa sih ke Yumna? Ya baik, diturutin apa-apa diturutin. Beli apa-apa pasti diturutin ya? Turutin. Apa aja biasanya dibeliinnya? Yang udah pernah dibeliin deh Yumna sama ayah dibeliin apa? Ya sepatu, perlengkapan sekolah. Perlengkapan sekolah. Kalau Arya, ayah baik. Sebaik apa? Baik banget. Kayak apa coba kalau Arya mau cerita? Ya bentar duduknya ya. Coba ceritain gimana ayah gimana? Orangnya baik. Suka marah-marah nggak? Suka marahin Arya nggak? Enggak. Kalau ayah jarang di rumah, jarang ketemu ya. Nggak pernah nonton TV bareng ya? Pernahnya sholat bareng ya selalu ya? Kalau ngerjain PR, ayah suka bantuin nggak? Enggak.
Nggak ada waktu ya ayahnya ya? Yumna sama Arya boleh nonton TV lama-lama nggak? Kenapa tuh alasannya nggak boleh nonton TV lama-lama? Apa? Nanti jadi bodoh. Itu karena tayangannya kali ya? Nggak tahu, memang saya batasi sekali nonton TV yang anak ini. Terus bolehnya anak-anak ngapain biasanya? Coba tanya. Biasanya disuruh ayah ngapain aja? Ya sepedaan. Kalau nggak paling di studio nyanyi. Wih, coba mau denger suaranya kayak apa kalau nyanyi. Paling Oh, yaudah adiknya. Kalau kakaknya lebih diem. Yang kenceng. Lah yang ya kenceng. gimana, Coba Bung? gini. Jangan bisik-bisik, ini nggak boleh nih om So, bisik-bisik. hai manusia. Oh, itu judulnya Dunia Sementara, Akhirat Selama-lamanya. Gimana? Bisa? Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana. ini bisa jadi grup band kalau kayak gini. Berarti nanti yang mau punya band siapa? Yumna atau Arya? Berdua ya, keren, suaranya udah luar biasa. Tapi Mbak, kalau kita ngomongin soal pengorbanan ya Pak, nggak soal waktu, nggak cuma soal keluarga, tapi Bapak juga pernah merintis usaha. Sampai sekarang tetap jalan atau justru malah berantakan, Pak? Sekarat, hidup mati segan tak mau. Tapi insya Allah jalan. Rezeki itu kan sudah ada yang ngatur, Mbak. Iya. Itu aja. Insya Allah saya tidak pernah kesepian dengan namanya harta itu. Istri saya juga ngajari anak saya, ya belajar cukup lah. Betul. Saya nggak pernah, inilah. Udah, saya alhamdulillah saya jabatan bupati kayak gini. Jadi pengalamannya saya tambah tentang duniawi ini, Betul. luar biasa. Terakhir deh saya mau tanya sama anak-anaknya. Yumna dan Arya. Kalau nanti 2017 Bapak udah selesai jadi bupati. Bapak jadi bupati lagi 5 tahun ke depan. Kenapa? Tidak ada waktu untuk keluarga. Tapi nggak apa-apa, tinggal di rumah yang nggak sebesar ini lagi. Tidak apa-apa. Yang penting punya waktu untuk Yumna. Rumah itu titipan, bukan milik kita. Itu baru Yumna loh yang bilang, Arya mungkin mau. Arya mau nih kayaknya coba, nih. dijawab. Ayo nak, dijawab nak. Kalau Dijawab. bapaknya bahkan mungkin nggak cuma jadi bupati loh, kalau jadi presiden tahu-tahu, wah tinggalnya di istana presiden. Gimana Arya? Mau? Juga nggak ada waktu keluarga. Tapi mau? Oh enggak, berarti dua-duanya nggak mau. Terus saya suruh ngapain? Jadi pedagang. Jadi pedagang. Di pasar aja ya, enakan gitu ya? Oh enggak, pedagangnya di Papua. Jauh banget. Mau Arya ke sana nanti jauh-jauh? Mau? Sudah Ngapain pernah kira-kira? kesana, dia udah pernah ke sana. Oh, jangan-jangan kesananya diajaknya ke Raja Ampat yang bagus banget ya? Kemana dulu? Dulu kemana Papuanya? Ke mana nak? Ke Wamena. Nah, jadi pengen ke sana lagi ya? Oh enggak, kalau Yumna nggak mau. Takut Nggak mau. dia ngeliat. Oh ya, kalau Arya mau balik lagi ke sana. Yang penting adalah terus bersyukur ya. Oke. Sehat terus ya. Mau main lagi? Hah? Mau lari-lari lagi? Iya. Ya udah ya, nanti kita lanjutin lagi obrolannya karena habis gini kita mau jalan-jalan ke suatu tempat yang pasti penasaran mau kemana. Pokoknya terus bersama kami dalam A Day With bersama dengan Yoyo Rio Sudibyo.